Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmu sholihat. Sob, ini barusan nih beli ini cake kesenangan istri ya. Karena kan ini hari ibu sob. Jadi ya udah kita bahagiakan dia meskipun sederhana ini. Sama gelato ini. Bisa beli itu favoritnya dia ini. Gak besar sih tapi lumayan gitu. Itu terus gini sob, sekarang ini ada pertanyaan yang bagus sekali dari warga di SKDA, grup SKDA. Kayak bagaimana kalau kita rumah mau sudah dilelang itu nggak tahu saya udah ada pemenang apa belum. Apakah kita harus meninggalkan rumah gitu? Karena kan ancamannya berat gitu. Kalau jadi nggak tahu, kalau diancam ya terima terus, padahal kita masih bisa melakukan perlawanan gitu. Jadi intinya apa? Kalau saya ya melakukan perlawanan, saya berusaha untuk tidak takut dengan makhluk gitu. Jadi saya kalau perlawanan habis-habisan nih. Tapi kalau ke Allah saya pasrah, takut setengah mati. Jadi kalau manusia enggak saya. Atau lagi makhluk, apalagi bang gitu. Lawan habis-habisan kalau dia gimana gitu. Jadi sampai darah penghabisan. Kalau belum ada putusan tetap kita kejar terus. Hukum positif kita bisa menjembatani itu sob. Jadi kalau saya belum masuk ke tahap lainnya. Kalau udah lelang ada pemenang gimana gitu. Nanti itu di segmen lain. Tapi di sini dulu kita bahas dulu. Ketika rumah sudah dibilang rumah ini dalam pengawasan bank atau mau dilelang atau gimana pun, apa yang harus kita lakukan? Atau sudah dilelang gitu. Lelang satu gagal, lelang kedua gagal, terus lelang lagi. Dan diancam harus suruh ninggalkan. Kalau Anda ninggalkan rumah, berarti 75% kalah, karena 75% kemenangan adalah apa? Adalah ketika kita masih bisa bertahan di situ. Dia bisa ngusir, nggak bisa juga, harus ada pihak pengadilan gitu. Jadi dia menggunakan polisi nggak bisa gitu. Apalagi sekarang kita viralkan aja gitu. No viral no justice kalau ya gitu. Jadi sekarang ini lagian Kapolri-nya hebat sekarang nih, langsung memfasilitasi gitu. Jadi seperti itu. Jadi nggak bisa lagi semena-mena. Kalau ada orang seperti itu kita pidanakan sob, bisa. Jalur kalau dia ngancam segala macam-macam, jangan mudah diancam gitu. Diancam takut. Kita ancaman dari Allah aja kita nggak takut kadang-kadang. Udah tahu katanya hukum kalau gak sholat tuh ancamannya apa, tapi kita tetap gak tahu. Padahal itu ribuan tahun kita kena siksa gitu. Kenapa kita nggak takut? Kita akan diancam manusia untuk gimana udah ketakutan. Makanya kalau saya ke manusia yang kecil nggak ada apa-apanya, saya lawan terus gitu. Nah ketika ditempel rumah akan dilelang, lakukan perlawanan ulang. Perlawanan gimana? Ketika mereka pulang kita copot, ngapain kita tempelin? Ngapain dipermalukan? Dia nempel juga di rumahnya kita. Itu masih hak atas kita, nama kita kok. Meskipun di SHM udah jelas itu SHM-nya namanya nama kita gitu. Meskipun sudah diroya gitu. Jadi gak bisa dia semena-mena gitu. Dia masuk ke tempat kita aja, kalau kita gak izinkan dia maksa masuk, bisa dipidanakan sob. Ada pasalnya, masuk rumah undang-undang ada saya lupa ya. Tapi ada di situ. Saya ada pernah bahas di YouTube saya sebelumnya gitu. Jadi tapi kalau kita tidak perlu se-ekstrim itu. Bapak datang, oh gede, yang lebih gede nggak apa-apa. Rumah ini bilang 5x5 nggak masalah gitu. Ketika mereka pulang kita copot, udah selesai. Kok besoknya datang kok hilang? Biar mereka foto-foto, biar mereka melakukan tugasnya si petugas bank itu. Kita hargai tugasnya dia gitu. Masa jangan sampai dia baru masang Anda langsung copot, jangan. Mereka pulang dulu, antar pulang. Bila perlu pas mau masang pasang. Tapi Pak pasangnya di sini ya gitu loh. Kita kasih tempat yang bisa gampang kita copot gitu. Nah, ketika dia masang foto-foto sama kita juga selfie gitu. Sudah foto ya udah kita copot, kita rapikan di gudang tapinya. Jadi itu caranya, rapikan di gudang, biarkan seperti itu. Kalau mereka datang, loh kok dicopot? Pasang lagi aja. Itu gaya hormatnya kita. Kalau Anda enggak juga bisa gitu, tapi biarin aja gitu. Kalau saya lebih enak kooperatif namanya, enak lebih pejabat. Bila perlu ketika dia suruh saya masang, kita kasih kopi, teh, segala macam, kita kasih. Udah gitu kita ajak ngomong dulu. Pak, bakso yuk, di depan ada tukang bakso. Ngajak ngobrol, nggak apa-apa, nggak usah takut. Jadi intinya ketika Anda stuck, karena takut kehilangan. Padahal lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dunia dan isi-isinya milik Allah gitu. Ngapain takut gitu? Mati juga nggak dibawa gitu. Jadi petugas bank lakukan itu memang sesuai SOP-nya. Kalau kita ngalang-ngalangi susah, lebih apa? Kalau Anda nggak berani ngalang-ngalangi, tidaknya apa? Rangkul mereka gitu. Ajak ngobrol. Ada seorang warga SKD, seorang kapten sana, diajak habis masang, diajak ngopi, diajak untuk makan, ini makan di sini, ajak ngobrol. Akhirnya apa? Malu sendiri sampai 3 tahun nggak gagal terus. Karena nggak ada yang gitu. Karena apa? Hebatnya pengusaha tuh harus jago nego sob. Jadi negosiasi bisa dengan keras, bisa dengan soft gitu. Kalau dengan soft bisa, ngapain harus keras-kerasan gitu.
Jadi kalau nggak berani mereka nempel, setelah selesai kita copot itu. Nah, mereka gencar mau ada lelang, ada penetapan lelang, tulisin rumah ini masih dalam sengketa itu. Siapapun yang melakukan tindakan sepihak akan kami gugat di pengadilan, di perdata itu. Hubungi si pemiliknya si A, B, C, D, F, gitu. Udah gitu tulisin lagi sebelahnya rumah ini dijual. Anda harus ada niat, kooperatif itu bukan anak gimana, kita harus kasih solusi. Rumah ini dijual murah gitu. Atau rumah ini dijual, hubungi pemilik langsung, bla bla bla, nomornya sebutin segala macam-macam. Kalau bisa sebutin nilainya gitu. Jadi biar tahu. Nah, itu foto kirimin ke KPKNL, buatin ini, kirimin ke bank, buatin somasi ke bank. Kalau lelang ini kami tidak setuju karena belum ada putusan pengadilan segala macam-macam. Lebih baik kita pengadilan, suruh ajak mereka kasih jalan. Jadi kalau Anda nggak mau gugat, suruh mereka ngajak, silakan Anda gugat di pengadilan, kita ketemu di pengadilan dulu. Atau kalau tidak ada gugat, tidak ini juga kami akan menggugat dulu. Siapapun termasuk siapapun yang melakukan tindakan di luar hukum, kami akan gugat. Tembusin KPKNL tidak akan ngelelang kalau ada potensi gugatan. Nyapain mereka semua nanti digugat terus gitu. Tembusin juga pengadilan, tembusin juga BPN gitu, Badan Pertanahan Nasional, supaya nanti kita kalau nanti sesuatu lelang dijadikan kita bisa blokir gitu. Blokirnya lewat pengadilan aja enakan gitu. Caranya nanti saya jelaskan lagi. Tapi semuanya mudah kalau Anda berusaha gitu. Jadi jangan tinggalkan aset Anda ketika masih dilelang. Malah nanti ketika pas lelang pun bawa salah seorang warga SKD itu yang dablek, saya ajarin yang penting Samina Waton dengerin jalanin. Akhirnya siap gitu loh. Udah dikirimin hari itu juga, besoknya pas hari hanya waktu itu masih bukan online ya, masih ada waktu tempatnya itu di kantor lelangnya disebarin tuh foto tadi, tempelin di tempat parkir, di pohon, di mana-mana, sehingga kalau orang mau ikut lelang kan lihat itu tempatnya. Jadi kalau kita tidak bisa stop lelangnya, kita stop orang yang beli lelangnya, kita takut-takutin dulu. Itu yang terjadi. Akhirnya apa? Gagal terus. Akhirnya apa? Alhamdulillah bisa diselesaikan. Karena saya sudah nyampe rumah, saya selesai. Kalau salah saya pasti banyak salahnya, kalau kurangnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.